calon di Jakarta dan Jateng. Presiden minta wartawan menanyakan undang-undang Watimpres ke DPR. WNA diamankan polisi usai tabrak beberapa motor di Bali. Polda Gorontalo mengevakuasi korban bencana tanah longsor. Halo, selamat malam. pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda di malam hari ini. Tentu yang menjadi sorotan adalah Partai Golkar yang hingga kini belum mau terburu-buru untuk memutuskan nama siapa yang nantinya akan dicalonkan dalam Pilgub di Jakarta dan juga Jawa Tengah. Karena kalau misalnya nanti kita akan tayangkan, ini ada statement Golkar yang ternyata ini sudah juga ini merencanakan untuk mengusung Kaisang, tapi ini juga menunggu dari Kaisang mau atau tidak seperti itu. Terlihat bahwa Golkar ini tidak buru-buru lebih tepatnya. Tapi kalau di Sumatera Utara ini sudah digadang-gadang sudah memilih calonnya ya. Betul Kalau sekali. kita lihat ini Syem. Dan juga ini ada informasi pemirsa di mana Presiden meminta wartawan untuk menanyakan soal Watimpres ke DPR. Nah, betul sekali, karena kalau misalnya menurut dari Kepala Negara, Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa ini undang-undang Watimpres yang nantinya akan direncanakan menjadi DPA lagi, ini adalah hak inisiatif dari DPR RI. Benar sekali. Dan informasi lainnya pemirsa masih banyak lagi yang akan kami sampaikan bersama saya Dewi Madi. Dan saya Syam Hakung, kita jelang inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini, di mana Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut pihaknya masih menunggu keputusan Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada mendatang. Dan di mana Erlangga ini menawarkan opsi untuk mendukung Kaisang dalam pemilihan Gubernur Jakarta dengan memasangkan bersama kader Golkar Yusuf Hamka. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dikabarkan turut berlaga dalam pemilihan Gubernur Jakarta ataupun Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan tingginya elektabilitas Kaisang di wilayah Jawa Tengah. Merespon isu tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut masih menunggu keputusan Kaisang dengan memberikan pilihan untuk mendukung Kaisang pada pemilihan Gubernur Jakarta yang akan dipasangkan dengan kader dari Partai Golkar Yusuf Hamka. Rame berita tentang bagaimana Mas Kaisang selaku Ketum PSI mau didorong kemana. Tadi kami bertukar pikiran dalam, lebar, luas. Kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan. Masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaisang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Namun demikian, Erlangga menuturkan pihaknya masih melakukan evaluasi mendalam terkait calon kandidat yang akan diusung di wilayah Jakarta maupun Jawa Tengah sampai dengan waktu pendaftaran pilkada. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ada informasi dari Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang mengatakan bahwa pemberian rekomendasi dari partainya akan diberikan pada akhir Juli 2024 mendatang. Dari mana ia juga menjelaskan akan mempertimbangkan beberapa nama yang mulai muncul dan belum mau mengungkapkan nama tersebut. DPP Partai Nasdem memastikan bakal mengumumkan seluruh rekomendasi calon kepala daerah pada akhir bulan ini. Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan bahwa seluruh pihaknya di setiap daerah sudah memberikan masukan untuk nama calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, nama-nama tersebut tengah disaring DPP Partai Nasdem dan akan diumumkan pada akhir Juli 2024. Namun ia masih merahasiakan siapa yang akan diusung serta meminta masyarakat untuk bersabar. Semua menarik, semua figur itu kan ada plus minusnya. Pemberian rekomendasi kita sampai tanggal 31 Juli, kita on proses. Semua sekarang bahan-bahan kita sudah banyak. Kita ada tim juga. Paling lambat tanggal 31 Juli semua rekomendasi sudah harus terbit. Semua daerah berbeda. Ya. Dan ini sekarang ngomong banyak sekali kan. Nggak etis saya sebut nama dong, belum diputuskan. Untuk Sumut gimana? Ya semua. Pokoknya seluruh Indonesia ini paling lambat 31. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Tadi kita sudah menyaksikan informasi di mana Partai Golkar yang hingga kini belum memutuskan siapa yang nanti akan diusung dalam Pilkada Jakarta dan juga Jawa Tengah. Apakah juga ini terkait dengan pertimbangan di manakah Kaisang nantinya akan diusung Jakarta atau Jawa Tengah, karena tadi masih mempertimbangkan nama Kaisang untuk Pilkada 2024. Sebelumnya kalau kita melihat bahwa dari LS ini nama Kaisang ini unggul di Jawa Tengah. Tengah. Dan kondisinya apakah kita juga menempatkan bahwa nantinya ini akan diusung di Jakarta atau tidak ya, Syem? Dan juga ada informasi terkait yang akhir Juli nanti Nasdem akan mengumumkan daftar calon dari kepala daerah. Betul sekali, kita nantikan bersama karena kalau misalnya sekarang udah tanggal 12 ya, tinggal menghitung hari lah ya untuk kita melihat bagaimana nanti Nasdem mengusung siapa saja di Pilkada serentak 2024. Kita lanjutkan dengan informasi yang berbeda, ini dari Partai Demokrat yang kembali mengumumkan pasangan bakal Cagup-Cawagup di 5 provinsi. Dari mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan secara langsung surat rekomendasi partai kepada para kandidat Cagup-Cawagup di kantor DPP Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan alasan partainya mendukung pasangan Anwar Hafid dan Reni Lamajido maju pada kontestasi pilkada sebagai Cagup-Cawagup Provinsi Sulawesi Tengah. AHY menilai Anwar Hafid dan Reni Lamajido adalah kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Demokrat. AHY mengungkapkan Anwar Hafid adalah sosok pemimpin yang mempunyai terobosan untuk memajukan Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga jika Bapak terpilih menjadi gubernur, bisa meningkatkan segala yang sudah baik dan tentunya membuat terobosan-terobosan bagi kemajuan daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, Partai Demokrat juga turut mendukung pasangan Cagup-Cawagup untuk di Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir. Menurut AHY, dengan dilatar belakangi rekam jejak yang baik, keduanya dinilai dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono turut memberikan dukungan kepada pasangan Cagup dan Cawagup Provinsi Riau, Muhammad Nasir dan juga Muhammad Wardan. Adapun untuk Provinsi Sulawesi Utara, Demokrat kini resmi mendukung Eli Lasud dan Michaela Elsiana Paruntu sebagai pasangan Cagup dan Cawagup. AHY meyakini keduanya merupakan pasangan yang solid serta mendapat memenangkan suara di Pilkada November mendatang. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tenggara, Partai Demokrat mendukung Lukman Abu Nawas dan Laudeli Ida sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menyebut sudah menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk mencalonkan Diko Ganinduto di Pilkada Kota Semarang 2024. Dan menurut Erlangga ini menyampaikan dukungan pada Diko di Pilkada Kota Semarang. Ini adalah salah satu hasil dari pertemuan antara pengurus Partai Golkar dan PSI. Partai Golkar resmi berkoalisi dengan Partai Solidaritas Indonesia untuk mengusung Diko Ganinduto di Pilkada Kota Semarang. Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Airlangga menjelaskan bahwa Diko sudah mendapat dukungan dari PSI. Maka dari itu Golkar berkeyakinan untuk mencalonkan putra dari politisi senior tersebut ke Kota Semarang. Tentu ada hal yang kita bisa konkretkan hari ini, yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya Diko Ganinduto. Mana itu Mas Diko? Ya, ke depan sedikit. Ya. Mas Diko ini juga sudah didukung oleh Mas Kaisang, jadi Golkar dan PSI sepakat untuk mendorong Mas Diko maju di Kota Semarang. Diketahui Diko adalah sosok anak muda kelahiran tahun 1990 yang berpengalaman menjabat sebagai Bupati Kendal. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi yang baru saja Anda saksikan terkait dengan Golkar dan juga PSI yang akhirnya ini mengusungkan Diko Ganinduto, kader Golkar seperti itu untuk diusung di Pilkada Kota Semarang, Jawa Tengah. Padahal Dewi dan juga pemirsa, kalau kita ketahui bersama, ini terkait dengan nama Diko, ini sebenarnya kemarin sempat disanter terdengar untuk dijadikan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Ternyata di Kota Semarang jadinya. Jadi ada kejutan, lebih tepatnya untuk Kota Semarang ini ada kejutan dan juga nantinya mungkin akan diusungkan juga nih wakilnya. Jadi kita tunggu saja seperti apa ya untuk pengusungan dari Pilkada di Kota Semarang. Kota Semarang. Apalagi kemarin kalau misalnya kita
kita lihat bersama di media sosial ini santer terdengar nama Raffi Ahmad yang katanya akan dicalonkan. Apakah benar di Kota Semarang nantinya ada nama Raffi Ahmad untuk juga digandeng oleh Diko atau seperti apa? Kita nantikan bersama. Kita lanjutkan dengan informasi dari Wakil Presiden RI yakni Ma'ruf Amin yang memberikan pembekalan kepada calon perwira permajaan TNI Polri 2024 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan pada 11 Juli 2024. Dalam kesempatan itu Ma'ruf juga mengingatkan segenap prajurit TNI Polri ini terkait tantangan pilkada yang akan lebih besar dibandingkan pemilihan presiden. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan keamanan jelang pemilihan kepala daerah serentak pada November mendatang. Ma'ruf menginstruksikan anggota TNI Polri dapat terlibat maksimal dalam mengamankan jalannya pilkada 2024. Pasalnya, ia menilai tantangan pilkada akan lebih besar dibanding dengan pemilihan presiden. Tantangan di pilkada justru jauh lebih besar dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah. Meskipun demikian, Wapres meyakini dengan persiapan dan pengawasan yang baik, pilkada serentak akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Ia juga berkaca pada penyelenggaraan Pilpres lalu, di mana kolaborasi dan sinergi TNI Polri dinilai terbukti dapat menekan potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memang kalau kita berbicara soal pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar pada bulan November, sekarang Juli berarti Agustus, September, Oktober, November, ya kurang lebih 4 bulan lagi akan digelar. Ini memang persiapannya harus sangat matang seperti itu karena banyak sekali kabupaten kota bahkan provinsi akan menggelar pilkada di tahun ini, Dewi. Udah sedikit lagi waktunya dan kita harapkan juga seperti yang tadi statement dari Wakil Wapres dan Pak Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa ini tidak main-main lebih tepatnya dan juga TNI Polri ini dapat bekerja sama ya. Dan sepertinya kalau kita pandangan kita di pilkada dari 2024 ini seperti pemilihan presiden tepatnya ya. Betul, karena kalau misalnya kata Ma'ruf Amin tadi selaku Wakil Presiden menyatakan pengamanan di pilkada serentak 2024 ini harus jauh lebih ekstra karena ini lebih banyak lagi jika dibandingkan di pemilihan presiden nantinya. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV.
Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam. Kita lanjutkan dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Iriana Jokowi yang melakukan kunjungan ke Pasar Cekeng di Kabupaten Bulukumba Jumat hari ini. Dari mana suasana di Pasar Cengkeng ini dipenuhi antusiasme luar biasa dari masyarakat. Suasana di Pasar Cekeng dipenuhi antusiasme luar biasa saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba seraya menyapa para warga dan pedagang lokal. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana terlihat menelusuri setiap lorong pasar, berhenti di beberapa lapak pedagang dan juga untuk berinteraksi langsung dan membeli beberapa barang dagangan. Keduanya juga tak ragu untuk memilih sendiri cabai, jeruk, dan sayuran yang tersedia. Salah satu momen yang paling menggembirakan adalah ketika mereka berhenti di lapak Hasmina, seorang pedagang yang telah lama berjualan di pasar ini. Hasmina dengan wajah berseri-seri menceritakan kesan serta pengalamannya saat berhadapan langsung dengan Presiden. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen berharga bagi para pedagang lokal, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya interaksi langsung antara pemimpin negara dengan rakyatnya. Pasar Cekeng yang ramai dan penuh warna hari ini akan menjadi kenangan manis bagi warga Bulukumba yang turut merasakan kehangatan dari kedatangan Presiden dan Ibu Negara. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Dr. Haji Bob Bazar SKM di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Kamis 11 Juli 2024. Dalam kunjungannya ini bertujuan untuk meninjau fasilitas dan juga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Direktur RSUD Dr. Haji Bob Bazar Reni Indrayani mengatakan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan besar dan beberapa spesialis lainnya. Di rumah sakit tersebut telah terdapat 26 tenaga dokter spesialis namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang. Reni berharap pemerintah dapat menambahkan fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya. Rumah sakit ini yang sebagian besar pasiennya adalah peserta BPJS juga disebutnya mengalami keterbatasan kapasitas. Senada Ruslinawati juga mengungkapkan kepuasannya atas pelayanan RSUD dan BPJS, namun ia berharap pemerintah dapat meningkatkan RSUD di daerah dengan fasilitas dan peralatan kesehatan yang lebih lengkap. Dalam beberapa kesempatan mengunjungi rumah sakit di daerah, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peningkatan fasilitas, pelayanan, dan sumber daya manusia. Kesehatan di Indonesia, kunjungan ini kembali menegaskan perhatian pemerintah pada pelayanan bidang kesehatan, utamanya di rumah sakit daerah. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur Lampung Samsudin, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peninjauan layanan kesehatan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai bentuk ini juga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di kabupaten sana ya, Dewi? Benar sekali. Kalau tadi Presiden Joko Widodo juga didampingi Ibu Riana ya, tepatnya untuk memberikan ataupun menyapa suasana di Pasar Cengkeng tadi. Ya, tadi juga dilihat bahwa memang masyarakat ini menyambut antusias kedatangan dari Presiden dan juga sang istri seperti itu untuk ini melakukan kunjungan dan juga menyapa tepatnya ya. Apalagi kalau misalnya kita ketahui bersama Presiden Jokowi ini merupakan tahun terakhirnya menjabat ya sekitar beberapa bulan lagi ya berarti. Tinggal hitung bulan betul sekali. Jadi ini masih dengan berkaitan agenda Presiden di mana Presiden Joko Widodo ini menanggapi rencana perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Presiden meminta hal tersebut ditanyakan langsung ke DPR karena merupakan inisiatif DPR. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika ditanya awak media saat kunjungan kerjanya di Lampung pada Kamis 11 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menanggapi rencana perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Menurut Jokowi, revisi itu merupakan inisiatif DPR, oleh karenanya ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Dewan. Nah, itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi ini menanggapi pro kontra revisi Undang-Undang TNI Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar agenda dengar pendapat publik di Hotel Borobudur, Jakarta. Menindaklanjuti kedua revisi undang-undang yang diinisiasi DPR RI dan telah disampaikan oleh Presiden RI, Kemenko Polhukam menggelar agenda dengar pendapat publik di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis 11 Juli 2024. Tujuan diadakan agenda ini adalah untuk mendapat masukan tentang kebutuhan masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi TNI Polri. Menko Polhukam Hadi Cahyanto berharap agenda ini mampu menghadirkan dialektika dan keberagaman perspektif terkait substansi RUU, baik pendapat pro maupun kontra. Hadi juga menekankan bahwa pemerintah bukan hanya melakukan pemenuhan persyaratan formil pembentukan undang-undang, tapi juga mendorong dan memastikan substansi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Adapun koordinator penyusunan RUU TNI dan RUU Polri ini adalah Menteri Polhukam sendiri, Hadi Cahyanto, yang secara khusus ditunjuk oleh Presiden melalui Sekretaris Negara. Dalam proses penyusunan revisi RUU ini, nantinya akan dibentuk tim dari kedua RUU tersebut yang akan diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut dan hasil dari agenda dengar pendapat publik ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Saya menekankan bahwa pemerintah tidak hanya sekedar melakukan pemenuhan terhadap persyaratan formil pembentukan undang-undang saja, namun juga yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri. Dari Jakarta, Norma Semesta, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut dengan informasi ini adanya revisi RUU TNI tentang perluasan wewenang memunculkan beragam reaksi publik. Menko Polhukam angkat bicara bahwa revisi Undang-Undang TNI ini bukan untuk kepentingan politis, maksud kami politik praktis. Dari mana juga Hadi Cahyanto menjelaskan bahwa TNI aktif bisa menjabat di kementerian atau lembaga yang dalam pembahasannya akan diperluas sesuai dengan kebutuhan. Draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI mengakomodasi ketentuan yang membuka pintu bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga menimbulkan beragam reaksi publik. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto menerangkan bahwa TNI aktif bisa menjabat di kementerian atau lembaga yang dalam pembahasannya nanti akan diperluas namun sesuai dengan kebutuhan. Revisi Undang-Undang TNI ini mendapat kritikan keras dari sejumlah kalangan. Mereka khawatir beberapa poin revisi justru berpotensi memunculkan konflik kewenangan. Hadi menegaskan bahwa perluasan penugasan TNI di kementerian lembaga bukan untuk kepentingan politik praktis tetapi untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan Presiden. Terkait pembatasan koridor pejabat militer yang akan ditugaskan ke kementerian lembaga, Hadi menyebut bahwa yang saat ini dilaksanakan militer aktif yang bisa menjabat di kementerian atau lembaga adalah yang ada di bawah koordinator Kementerian Polhukam. Nantinya akan diperluas akan tetap sesuai dengan aturan kementerian lembaga terkait dengan bidang apa saja yang bisa diduduki oleh kementerian lembaga. Terkait dengan perluasan penugasan TNI di kementerian lembaga. Yang jelas tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan Presiden. Dari Jakarta, Norma Semesta, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kalau tadi ada informasi sebelum tadi informasi yang kami tayangkan terkait dengan Presiden yang akhirnya ini meminta wartawan untuk menanyakan Undang-Undang Watimpres. Undang-Undang Watimpres ini ataupun undang-undang yang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden ini menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kalau misalnya kita ketahui bersama Dewi dan juga pemirsa, ini seperti masa-masa pada era Presiden Soekarno ataupun Soeharto pada saat itu yang menyatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini sejabat ataupun ini setara jabatannya dengan Presiden. Tapi apakah nantinya ini akan setara DPA ini dengan Presiden atau seperti apa, kita nantikan bersama, Dewi. Benar sekali, dan informasi sebelumnya juga kita tayangkan di mana ada Menko Polhukam yang di mana menegaskan untuk RUU TNI dan juga Polri ini sesuai dengan kebijakan dari Presiden. Ya, kita juga nantikan bahwa ini memang dilakukan untuk tidak terburu-buru lebih tepatnya ya. Betul sekali, karena kalau misalnya dari informasi yang kami dapatkan, ini revisi Undang-Undang TNI dan Polri untuk mengakomodir tapi dengan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita ketahui bersama bahwa memang nantinya TNI dan juga Polri yang nantinya masih aktif ini bisa menjabat sebagai menteri ataupun menjabat di lembaga kementerian terkait yang dibutuhkan tentunya, Dewi dan juga pemirsa. Dan tentu beragam informasi lainnya masih akan hadir di Menyapa Malam, tapi usai jeda kita akan simak informasi dari Sinpo International News Report. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID.
Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Good evening everyone, you are watching Sinpo International News Report today. This is Tiara Dianti coming back for you. Speaking at the BRICS Parliamentary Forum in St. Petersburg, Russian President Vladimir Putin said the BRICS organization illustrates the key to the multipolar world order, which is developing.
He considered that BRICS can adopt the interests of countries in the southern and eastern hemispheres. On the occasion of speech at the BRICS Parliamentary Forum in St. Petersburg by Russian President Vladimir Putin, as the country holding the presidency of BRICS in 2024, Putin said BRICS reflects in the interest and aspiration of southern and eastern countries, which are the key to the developing multipolar world order. Putin said the goal of the current Russian leadership in BRICS to create a very favorable condition for all period development for its member countries. It is known that BRICS is an intergovernmental organization whose members are Brazil, Russia, India, China, and South Africa, Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Egypt, and other new members who joined BRICS. Furthermore, at the end of the speech, Putin also reminded the main principle of BRICS, which must be followed, namely the defense of democracy on international relations, prioritizing sovereignty and the right to development for everyone. Ваши открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. Эти бриксовские принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения, быстро растущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире. Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный. И прежде всего потому, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда». Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. И такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Прямо в лучших традициях классического колониализма. Это явная попытка подменить легитимное международное право. Попытка создания монополии на истину в последней инстанции. А такая монополия разрушительна. Mai Siregar, Sinpo International News Report. The President of Kenya, William Ruto, made a speech announcing the dismissal of all members of his cabinet, except one person and his Attorney General, Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Musalia Mudavadi. This was done after the death of 39 victims over the bill, which resulted in a tax increase. This is a response because of the many deadly protests against the draft financial law, or we call it bill, regarding tax increase and so controversial. 39 people died as a result of the bill. Although in the end the bill was cancelled, protests by the public through demonstration led to acts of the violence where the police fired bullets at the protesting masses. As a result of the incident, officially William Ruto took decisive steps by firing all cabinet parties who were held accountable for their vile performance. Among the members who were retained, only the Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Musalia Mudavadi, who were recognized for their successful performance. Ruto also added a number of achievements that have been realized by his cabinet during his reign. Our affordable housing programs, more than 100,000 housing units are being built by 160,000 young Kenyans, as well as to absorb labor, 18 business areas and special economic zones are being built. The opening of 11 steel mills in Kenya,
which opened new jobs, as many as 60,000 jobs. Lastly, progress in health service that successfully involved 107,000 community health promoters. Our affordable housing program has now more than 100,000 housing units under construction. The first cohort I will be launching in a couple of months to new homeowners. And we have 160,000 young people across Kenya that are employed under this program. To expand manufacturing, value addition, and agro-processing as a key contributor to job creation, 18 county aggregation and industrial parks and 6 new special economic zones are under construction across Kenya. And at the same time, we have 200 fresh produce markets that are at various stages of construction to support our farmers with access to markets. To accelerate manufacturing, last year we imposed levies on importation of clinker that can be manufactured in Kenya. We made a saving of Kenya shillings 20 billion in foreign exchange as imports of clinker dropped to almost zero. We also imposed levies on imported steel billets. And today, we have 11 steel factories that 6 years ago were closed. They have started operation, hiring 16,000 Kenyans. And last year alone, we saved 120 billion shillings in foreign exchange. Our digital transformation agenda is also on course with 17,000 government services online, while we have 274 digital hubs across Kenya with 152,000 students and digital workers in our TVETs and also in digital hubs in different parts. Mai Sirekar, Sinpo International News Report. Russian President Vladimir Putin and Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf met on the sidelines of the BRICS Parliamentary Forum, discussed the relationship between Russia and Iran, which will continue to run progressively just like the reign of Ibrahim Raisi, who will now be replaced by new leadership. They may now more collaboration in the future. Through the meeting of BRICS member countries in Russia, attended by 17 member countries that are member, one of which is Iran, on the agenda Russia and Iran meet to discuss the relationship between of them. President Vladimir Putin began the conversation by expressing condolence on the death of the supreme leader of Iran, Ali Khamenei, and congratulated the election of the new president of Iran, won by Pezeshkian. This meeting wants to make it clear, after the new leadership of Iran, Russia hopes the relationship between of them will continue as before. In turn, the representative of Iran assured relations between Iran and Russia will continue at the same pace, without any hesitation that relation between of them will be further reinforced. Межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной, и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, и мы этому очень рады. Мы вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана. Отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. تعاملات بین دو کشور بسیار خوب توسعه می‌یابد. Совсем недавно в вашей стране прошли президентские выборы. چندی پیش در کشورتون انتخابات صورت گرفته. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что развитие отношений между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться так же поступательно, как это было при господине Раиси, гибели которого мы все сожалеем и
скорбим. Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. به زودی مراسم تخلیف رئیس جمهور منتخب جدید صورت خواهد گرفت، برگزار خواهد شد. Вот господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию на этих мероприятиях. جناب رئیس جمهور که این فرصت فراهم شد با جناب عالی صحبت بکنم. Господин президент, добрый день. Я бы хотел вас поблагодарить, что, несмотря на ваш плотный график, нашли время для короткой встречи. Спасибо вам большое. من در ابتدا سلام رهبری معظم رو خدمت جناب عالی عرض می‌کنم. شما مطمئن باشید که در همون چارچوب مجموعه دولت و مجلس و مجموعه جمهوری اسلامی نگاهشون به همکاری‌های بین ایران و روسیه با قدرت پیش خواهد. در زمان شهید رئیسی کارها شروع شده بود. Но на самом деле большие проекты мы начали во время покойного лидера Раиси. ولی این حادثه تلخ خلاصه پیش اومد. Мы понимаем, что это трагическое событие действительно оказало сильное влияние на нашу страну. منم از هم تسلیت و هم کمک خیلی جدی شما در اون حادثه تشکر Я бы میکنم. хотел также отдельно Maestri Regar, Sinpo International News Report. Seeing the enthusiastic highlight of participants who from within and outside the country in the future, we will collaborate with a number of other agencies to educate the public with literacy of collaboration of differences between people in Indonesia and abroad. In increasing diversity in cultural and religious differences, Executive Director of the Lemena Institute, Matthias Ho, will more widely collaborate with a number of government agencies related to the future international conference. Matthias conveyed last year collaborate with the Ministry of Law and Human Rights, and this year collaborate with the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. This is conveyed so that the vision and mission of the Lemena Institute and the government can be achieved in religious and cross-cultural literacy for Indonesia. Okay, well, first of all, the conference itself is actually already part of a program that we are doing, because the name of the conference is International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy, but actually we've been doing the Cross-Cultural Religious Literacy program as a training program for teachers in Indonesia since 2020-21. So this is part of the program that we are doing. So after this, definitely even the idea behind this is to how to share the experience from Indonesia in a cross-cultural religious literacy approach to other countries, and at the same time to strengthen the relation and partnership with all the organizations that have been working together with us for the last 2.5 years. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a good day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Ronnie Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi.
Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda masih bersama kami dan Menyapa Malam, dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini menepis dugaan keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Panglima lantas mempercayakan perkara tersebut kepada Polri agar dapat diusut secara tuntas dan juga mendalam. Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan tidak ada satupun anggotanya yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan Panglima usai menghadiri rapat kerja secara tertutup dengan Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Panglima menyampaikan pihaknya tidak melakukan langkah preventif apapun untuk menangani kasus tersebut, lantaran sudah diambil alih oleh pihak kepolisian. Agus pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Ada keterlibatan anggota Nggak ada. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 pelaku dalam peristiwa kebakaran rumah yang menewaskan seorang jurnalis bernama Riko Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam pembakaran tersebut, tindakan kedua pelaku berinisial R dan Y diketahui melalui rekaman CCTV. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini di mana juga kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV Riko Sempurna Pasaribu ini di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menjadi perhatian masyarakat di tanah air. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, aparat gabungan TNI Polri telah berhasil menangkap 2 pelaku pembakaran rumah milik almarhum Riko. Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pembakaran berinisial RAS dan YST yang diduga merupakan anggota Ormas. Selain itu, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap cara kedua pelaku melakukan eksekusi pembakaran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Penangkapan tersebut sekaligus menjadi bantahan terkait ramainya pemberitaan yang menyudutkan TNI yang menyebut pelaku merupakan oknum anggota TNI. Namun kini terbukti bahwa hal tersebut tidaklah benar. Ketua Umum Organisasi Wartawan Indonesia Journalist Watch atau IJW, Yusuf Rizal menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan yang terjun langsung menangani kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV. Respon cepat Kapolda Sumut dan Pangdam Bukit Barisan membuktikan Polri bersama TNI bersinergi dan berkomitmen dalam mengungkapkan kasus tersebut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat tadi ada apresiasi dari salah satu bisa dikatakan komunitas seperti itu dari jurnalistik, ada IJW yang tadi menyatakan bahwa mengapresiasi langkah dari aparat penegak hukum dari TNI dan juga Polri yang akhirnya menemukan 2 pelaku pembakaran rumah milik seorang wartawan Tribata TV. Ini kalau misalnya kita ketahui bersama Dewi dan juga pemirsa, ini rumahnya dibakar usai meliput kegiatan judi online di Sumatera. Kalau kita sebelumnya ini masyarakat berpihak bahwa akan adanya oknum TNI yang melakukan perbuatan ini. Namun ini disangkal dan juga sudah mendapatkan dibilangnya pelaku atau tersangka dari kasus ini. Kita mengapresiasi tim TNI dan juga tim kepolisian. Betul sekali, apalagi setelah kita ketahui bersama dalam konferensi pers ditunjukkan bahwa keduanya ini adalah 2 orang yang merupakan dari organisasi masyarakat ataupun ormas. Kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari kasus ini karena ini menyebabkan nyawa manusia hingga melayang. Kita lanjutkan dengan informasi tengah asik membuat kue. Seorang ibu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, jari tengahnya terjepit oleh alat adonan kue pada Kamis sore. Beruntung korban dan juga suaminya datang ke kantor sektor pemadam Duren Sawit yang jarinya berhasil diselamatkan oleh petugas dan digunakan alat khusus. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Dengan sangat hati-hati, tim rescue petugas pemadam kebakaran sektor Duren Sawit, Jakarta Timur berusaha melepaskan salah satu jari milik seorang korban yang terjepit di alat blender adonan kue. Sambil menahan rasa sakit, korban terlihat pasrah saat petugas melakukan penyelamatan dengan menggunakan alat khusus yang biasa digunakan untuk evakuasi jari. Setelah 30 menit, akhirnya petugas berhasil mengeluarkan jari korban yang terjepit dan tersangkut di mata blender adonan kue. Korban mengalami patah jari dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Duren Sawit telah menyelamatkan istri saya dari gigitan blender dari adonan kue dan kinerjanya sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Ini kami tadi ada pasangan suami istri datang ke kantor sektor kami untuk meminta tolong dievakuasi berupa jari tengah ya bentuknya.
tengah tangan kiri. Tengah aja tangan kiri yang masuk ke dalam alat adonan kue, yaitu seperti mixer. Yang datang ke kantor sektor Kecamatan Durensawit, seorang suami dan istrinya yang meminta pertolongan untuk dilepaskan tangan istrinya pada jari manis tangan kirinya, yang kronologisnya adalah sedang membuat adonan kue. Hanya saja mungkin dibantu dengan jari manis tangan kiri, kemudian tanpa disadari jari manis tangan kirinya masuk ke dalam alur mesin membuat adonan dan akhirnya terjepit dan tidak bisa dilepaskan. Tindakan yang kami lakukan tadi adalah dengan cara memotong di berbagai sisi pada alat membuat adonan kue untuk melepaskan jari manisnya. Alhamdulillah dalam waktu sekitar 30 menit jari manisnya bisa dilepaskan dari mesin adonan kue. Dievakuasinya di sini atau di mana? Untuk evakuasinya, lokasinya berada di kantor sektor, sekali di sini kantor sektor 7 Durensawit. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini di mana kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Warga di Jalan Niaga Timur, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, dibuat heboh dengan kemunculan api yang berasal dari bangunan kayu di kawasan padat penduduk pada Kamis pagi pukul 6:29 WITA. Kebakaran tersebut menghanguskan 5 bangunan. Akibat peristiwa tersebut, 3 bangunan rusak berat dan 2 bangunan rusak sedang. Terdapat 4 kepala keluarga dengan total penghuni 12 jiwa yang kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan salah satu warga yang mengalami syok dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan warga setempat, kebakaran diduga dipicu oleh tabung gas yang bocor dari salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Menurut data dari pihak BPBD Kota Banjarmasin, penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap pemeriksaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini di mana pasangan sejoli ditangkap polisi usai melakukan pencurian di salah satu minimarket Bengkong, Batam. Dari keterangan pelaku, pasangan melancarkan aksinya dengan modus dompet tertinggal. Pelaku mengaku baru saja pertama kali melancarkan aksinya karena terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rekaman CCTV yang menunjukkan sejoli melakukan pencurian rokok di salah satu minimarket di Batam viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang viral, pelaku laki-laki mengenakan jaket berlogo Naruto berdiri di dekat kasir, menunggu kasir memberikan barang 9 slop rokok yang dia pesan. Namun sebelum barang tersebut dibayar, barang sudah dibawa keluar toko. Saat berjalan ke depan toko, pedagang mengira lelaki itu akan mengambil uang yang tertinggal di motor. Nyatanya barang yang berada di dalam kantong plastik diserahkan kepada seorang wanita yang menunggu di atas motor yang berada di depan toko. Tak berselang lama, keduanya langsung pergi membawa barang tanpa melakukan pembayaran. Atas perbuatan itu, toko mengalami kerugian senilai 2,4 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Ibtu Marihot Pakpahan, menyampaikan kedua pelaku itu telah ditangkap polisi. Penangkapan pelaku berselang 2 hari setelah kejadian. Dari keterangan polisi, kedua pelaku merupakan sejoli. Pelaku mengaku baru pertama kali melancarkan aksinya karena terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun modus yang dilakukan para pelaku dengan mengelabuhi kasir toko, dompetnya tertinggal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada juga informasi dari berikut ini di mana komplotan pencuri barang elektronik berhasil ditangkap Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Dari hasil penangkapan diduga komplotan pelaku berjumlah 4 orang. 3 orang berhasil ditangkap sementara 1 lainnya melarikan diri. Komplotan pencuri yang beraksi di PT Daka Bakin Plan, Jalan Raya Muara Bakti RT 03 RW 01, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tertangkap pada Kamis dini hari. Para pelaku diduga mencuri peralatan elektronik. Dari hasil penangkapan diduga komplotan pelaku berjumlah 4 orang, 3 orang berhasil ditangkap sementara 1 lainnya melarikan diri. Menurut pihak keamanan dari PT Daka Bakin Plan, barang yang diambil ada 4 buah dinamo, 1 perangkat box starter genset, dan 2 buah pintu genset, 1 perangkat alat monitor compare, dan seluruh kabel di alat plan PT Daka.
Dari adanya kejadian tersebut belum ditaksir jumlah kerugian yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Menurut keterangan warga setempat, karena masa semakin banyak untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. 3 orang diduga pelaku diamankan ke pihak kepolisian sektor Babelan Polres Metro Bekasi, sementara 1 pelaku yang melarikan diri masih dalam proses pencarian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan juga informasi berikut ini di mana di dalam dugaan pengaruh minuman keras, warga negara asing asal Inggris diamankan Satlantas Polres Denpasar. WNA tersebut menabrak beberapa pengendara di Jalan Bypass, Sanur, Bali. Warga negara asing asal Inggris berinisial TJ 40 tahun diamankan Satlantas Polres Denpasar karena menabrak beberapa pengendara di Jalan Bypass Sanur. Dari keterangan Kasih Humas Polresta Denpasar AKPI Ketut Sukadi, TJ diduga berkendara secara ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lainnya. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. TJ dengan mobil pribadinya datang dari arah Kuta menuju Sanur. Saat di TKP, WNA ini memutar arah di depan Ambung Sanur. Bukannya mempertanggungjawabkan perbuatannya, TJ malah melarikan diri usai menabrak para korbannya. Warga yang ada di lokasi langsung melakukan pengejaran. Pelaku yang tinggal di Jalan Batur Sari Sanur Kauh ini menabrak NRA yang mengendarai sepeda motor dan AS pengendara mobil Avanza, sementara korban selanjutnya berinisial AW mengendarai sepeda motor SCM. WNA asal Inggris ini tercium bau alkohol saat diamankan dan kini sedang dalam perawatan medis di rumah sakit. Sementara korban luka mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bali Mandara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini di mana banjir menggenangi 6 kecamatan di Gorontalo sejak Rabu 10 Juli kemarin. Ketinggian air di wilayah permukiman bervariasi mulai dari 1 hingga 1,5 meter. Sementara di sekitaran bantaran sungai, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Dalam video terlihat banjir merendam 6 kecamatan di kota Gorontalo. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Bone dan Sungai Bolanggo pada Rabu sore. Tak hanya rumah, banjir juga merendam fasilitas umum, perkantoran, puskesmas hingga sekolah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo, sebanyak 1.669 kepala keluarga dan 12.000 jiwa terdampak banjir. Ketinggian air di wilayah permukiman bervariasi 1 hingga 1,5 meter. Di sekitaran bantaran sungai, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pemerintah Kota Gorontalo telah menyiapkan tempat-tempat pengungsian, yaitu di kantor wali kota, aula rumah dinas wali kota, auditorium Universitas Negeri Gorontalo, SMK Negeri 1 dan SMK 3 Kota Gorontalo, SDN 38, SDN 341 Kota Gorontalo, dan Gedung Nasional Kota Gorontalo. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini di mana Polda Gorontalo ini mengerahkan personilnya untuk mengevakuasi korban jiwa bencana tanah longsor di Kabupaten Bone Bolanggo, Gorontalo. Baharkam Polri juga turut mengerahkan helikopter untuk melakukan evakuasi korban yang tertimbun tanah longsor. Berdasarkan video yang diunggah lewat akun sosial media Instagram resmi @divisi Humas Polri, jajaran Polda Gorontalo mengerahkan personilnya untuk evakuasi korban jiwa akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tak hanya itu, berdasarkan keterangan yang ada di video yang diunggah pada Jumat 12 Juli 2024, Mabes Polri melalui Baharkam Polri juga turut mengerahkan helikopter untuk membantu evakuasi korban yang tertimbun tanah longsor karena sulitnya medan. Hingga saat ini, tim DVI Polda Gorontalo masih melakukan proses identifikasi terhadap korban jiwa yang berhasil dievakuasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memang kalau misalnya kita melihat informasi dari bencana yang terjadi di Gorontalo, tepatnya di Bone Bolango seperti itu, ini sangat kita sayangkan dan juga kita segenap dari redaksi Sinpo TV mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait dengan insiden bencana tanah longsor yang terjadi. Kalau informasi yang kami dapatkan, sebanyak 2 orang akhirnya ini ditemukan dari hasil evakuasi yang juga dibantu oleh Baharkam Polri. Dan juga kita berharap bahwa pemerintah setempat ini dapat memberikan yang terbaik juga pelayanan termasuk status dari warga yang terdampak banjir atau longsor yang tadi yang sudah terkena musibah lebih tepatnya. Betul sekali, apalagi ini menjadi catatan kita bersama bahwa memang bencana bisa terjadi kapan saja dan warga sekitar kita mengharapkan bahwa mereka yang masih belum ditemukan agar segera dapat ditemukan dan juga dilakukan evakuasi oleh tim terkait seperti itu, baik itu oleh Baharkam yang tadi sudah menggunakan helikopter ya dari Jakarta langsung terbang ke Gorontalo untuk melakukan evakuasi. Semoga langkah-langkah ini bisa menjadikan upaya penyelamatan dan juga nantinya ke depannya ada upaya mitigasi bencana dari pemerintah daerah setempat.
Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syam Haku. Dan saya Dewi Mani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.